Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi kami hanya menyambung cerita dari Bapak Kapolres bahwa kami sampai dengan saat ini sesuai dengan yang tadi disampaikan Bapak Kapolres bahwa ada beberapa orang yang belum ditentukan jumlahnya itu melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap orang-orang yang diduga ikut terlibat dalam pengeroyokan anggota atas nama Prada Lukman pada di hari sebelumnya. Nah, jumlah berapa orangnya yang mengeroyok orang-orang ini kita belum bisa tentukan, tapi yang sudah diamankan Pomdam ini ada 8 orang, ditambah mungkin sore ini kita amankan lagi 6 orang, sehingga mungkin nanti jumlahnya makin bertambah atau berkurang. Nanti akan kita pisah-pisahkan apakah dia terlibat langsung atau hanya ikut-ikutan. Tapi yang pasti kami dari tadi malam bekerja sama dengan Polres Jakarta Pusat sudah bekerja untuk mengidentifikasi siapa pelaku pengeroyokan yang korbannya diletakkan di depan Polres tersebut. Nah, sementara yang sudah kita tahan, yang kita amankan 8 orang, ditambah mungkin sore ini 6 orang. Dari berbagai macam satuan yang ada di Angkatan Darat. Jadi saya tidak bisa sampaikan satu persatu satuannya karena banyak. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin kita akan memberikan keterangan lanjutan dari perkembangan kasus ini. Mungkin itu, Pak. Jadi saya tambahkan sedikit, jadi sampai saat ini dari Pomdam Jaya sedang menindaklanjuti pengusutan siapa saja sih yang terlibat dalam kasus pengeroyokan pada tanggal 28 Maret dini hari tadi. Artinya nanti akan kita sampaikan apa saja keterlibatan dari yang sudah diamankan tadi, ada 8 orang ditambah 6 orang. Apakah semuanya ikut terlibat langsung dalam pengeroyokan terhadap saudara Abdullah dan teman-teman yang tadi? Apakah memang ini terkait dengan kasus tanggal 27 Maret yang pengeroyokan Prada Lukman? Nanti akan kita kembangkan, hasilnya yang akan kita umumkan. Demikian, teman-teman sekalian. Mungkin satu pertanyaan. Cukup? Ya. Kondisi korban sendiri sekarang seperti apa Pak? Dan kenapa kemudian disimpan di Polres? Baik, untuk 4 korban saat ini masih dirawat ya dalam perawatan Rumah Sakit Kemayoran, ya masih perawatan intensif. Kami terus pantau ya terkait dengan perkembangannya, tentunya dengan kerjasama juga nanti dengan Pomdam Jaya karena statusnya adalah sebagai korban dalam perkara di Pomdam Jaya. Kemudian terkait dengan motif ya, motif mengapa Prada Lukman ini kemudian menjadi korban pengeroyokan di TKP yang Cikini, jadi terkait dengan perselisihan di pasar Cikini, ya kebetulan ada pedagang yang memiliki anak seorang TNI, kemudian bersama Prada Lukman ini datang ke rumahnya Odi, gitu. Kemudian terjadi cocok mulut, diteriakin maling, akhirnya warga keluar melakukan pengeroyokan, 4 orang berhasil melarikan diri, 1 Prada Lukman ini karena motor tertinggal akhirnya menjadi korban pengeroyokan warga. Nah ini terus masih kita dalamin dan akan ada tersangka baru, tidak hanya 3 orang ya yang tersangka yang akan kami lakukan pengembangan terkait dengan kasus pengeroyokan. Baik, satu menit. Ini berarti total tersangkanya ada 9 tadi ya Pak, tapi yang baru ditangkap 6. Total apa ini? Tersangka yang mana? pengeroyokan. Ini kan bukan, ini 3. Oh, ada 3. TKP yang mana Mbak? TKP yang Cikini apa TKP depan Polres? TKP yang melibatkan Prada Lukman. Oh, pengeroyokan saat ini 3 tersangkanya. Kalau yang di depan Polres itu TKN yang ditangani oleh Pomdam, itu beda Mbak. Jadi ada perkara hari Rabu, ada kejadian yang di hari Kamis gitu. Kalau yang hari Rabu kejadiannya di Pasar Cikini dengan korbannya Prada Lukman. Tersangkanya 3 orang sudah kami tangkap ya. Kemudian kalau perkara yang di depan Polres pada hari Kamis itu korbannya 4. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Pomdam ada sekian orang sudah. Ada barang bukti apa aja Pak yang diamanin sama Polres? Perkara yang mana? Terkait dua-duanya, kedua ke TKP itu. Apakah ada sajam misalnya? Kalau untuk pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI itu tidak ada sajam, yang diamankan hanya bentuknya handphone karena kita lihat percakapan mereka janjian akan mengeroyok dan sebagainya. Jadi tidak ada sajam, tidak ada benda-benda yang mencurigakan dalam kasus pengeroyokan 4 tersangka. Nah, kalau yang untuk di kejadian di Cikini tanggal 28 mungkin Kapolres bisa menjelaskan.
Terima kasih. Untuk kejadian yang di Cikini, kita telah mengamankan barang bukti yaitu berupa pakaian-pakaian korban dan pakaian-pakaian tersangka yang digunakan pada hari kejadian. Demikian. Bapak mau tanya, ini tersangka yang ditampilkan itu tersangka yang mana ya? Yang di Cikini. Oh, yang Ini di Mbak, Cikini. ini yang di Cikini. Oh, yang di Cikini. Ya di sini. Kalau yang kejadian Kamis itu tersangkanya masih ada di Pom Dam Jaya. Apa kalau tersangka yang 3 ini dijerat pasal apa, Pak? Kenapa? Dijerat pasal apa? Untuk yang tersangka ini kami mengenakan pasal 170. Berarti yang 4 orang depan Polres, 1 barikan. Ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian ya. Kalau berarti yang Jadi Pak Kapolres, tadi belum dijawab Pak, itu ada alasan tersendiri nggak kenapa dibuat di depan Polres? Oh, nanti pendalaman nanti di Pomda. Yang kedua. Nah, itu nanti perkara yang kedua. Ya, nanti Ya, kita masih melakukan pemeriksaan karena kejadiannya baru dini hari tadi malam dan kita baru mendapat data-data anggota yang ini. Jadi masih kita kembangkan, Mas. Kenapa dia taruh di Polres, kenapa dia ambil orang itu, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Kemungkinan hukumannya apa sih Pak buat anggota yang terlibat ini, yang pelaku Ya, pengeroyokan? kita akan hukum maksimal seberat-berat ya, pasal penganiayaan,